Selamat Di sebuah pagi. kampung kecil Silakan di parkir pinggir di sini. kota, hidup seorang lelaki bernama Jumari tukang pikul serabutan di pasar, Jamunya, yang Bu. setiap tetes keringatnya adalah untuk keluarga. Dan di rumah, ada Rukayah istrinya yang setiap pagi mendorong gerobak jamu, menjajakan racikan yang manis di lidah, namun perlahan menjadi pahit di hati. Di balik senyum dan salam kepada para pembeli, tersimpan rahasia yang disembunyikan di antara kendi-kendi jamu. Rahasia yang kelak akan memecah belah kepercayaan, meruntuhkan rumah tangga, dan menyeret mereka ke jurang penyesalan. Ini adalah kisah tentang cinta yang diuji, kesetiaan yang goyah, dan kesempatan kedua. Kisah yang mengajarkan bahwa sekali retak, hati tak akan pernah kembali utuh seperti dulu. Pagi itu pasar tradisional sudah ramai. Suara pedagang berteriak menawarkan dagangan bercampur dengan aroma sayur mayur, ikan asin, dan keringat para kuli angkut. Di sudut pasar, Jumari, seorang lelaki kurus, dengan punggung yang mulai membungkuk, sedang mengangkat karung beras seberat 50 kilogram. Keringatnya mengucur deras, meski matahari belum sepenuhnya naik. Istrinya, Rukayah, tidak ada di sekitar pasar. Perempuan itu biasanya berkeliling, menjual jamu keliling. Gerobak kayu kecil yang dicat warna hijau toska menjadi temannya sehari-hari. Biasanya ia memulai dari gang dekat pasar, lalu melintasi kampung hingga ke jalan raya. Hari itu langit mendung sejak pagi. Angin lembab membawa bau tanah basah. Pertanda hujan sebentar lagi turun. Awal kecurigaan sekitar pukul 10 ketika Jumari sedang mengangkut karung bawang. Samin, pedagang ayam potong, memanggilnya. "Mar, kemarin sore aku lihat si Rukayah loh," kata Samin sambil menurunkan suara. "Lihat gimana?" tanya Jumari sambil tetap berjalan. "Dia lagi duduk di warung Pak Wardi sama." "Siapa itu?" "Laki-laki yang baru ngontrak di ujung kampung. Rapi, wangi, kayak orang kota. Deket banget duduknya." Jumari hanya tersenyum tipis, walau dadanya seperti diremas. "Ah, mungkin cuma pembeli jamu," gumamnya. Tapi pikiran itu sulit ia yakinkan. Siang menjelang, hujan deras turun. Pasar mulai sepi, pedagang menutup lapak. Jumari teringat istrinya belum terlihat. Ia memutuskan mencari Rukayah untuk memberikan jas hujan dan payung. Ia tahu gerobak jamu itu tidak akan aman dari air hujan terlalu lama. Ia berkeliling, melewati jalan-jalan yang biasa dilewati Rukayah. Namun, gerobak itu tak ia temukan. Sampai akhirnya, di sebuah gang sempit yang jarang ia lewati, ia melihatnya gerobak jamu hijau toska itu terparkir rapi di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Pintu rumah tertutup rapat. Hujan membuat jalan becek dan licin. Jumari melangkah perlahan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Dari dalam, samar-samar terdengar suara tawa. Bukan tawa Rukayah yang biasanya lepas, tapi lebih pelan. Bercampur suara laki-laki. Tangan Jumari terangkat, hampir mengetuk pintu namun ia ragu. Hatinya berdebar, matanya panas. Apa yang dia lakukan di dalam sana, pikirnya. Hujan semakin deras, air mengalir di jalan seperti sungai kecil. Sepatunya basah, tapi ia tidak peduli. Tiba-tiba, pintu berderit terbuka sedikit. Dari selanya, ia melihat siluet seorang lelaki bukan dirinya mengambil gelas dari tangan Rukayah. Wajah Rukayah terlihat berbeda. Ada senyum yang tidak pernah ia lihat saat Rukayah menatapnya. Jumari mundur selangkah, takut kalau pintu itu terbuka lebih lebar. Tapi rasa ingin tahu dan marah bercampur jadi satu. Ia menunggu, berdiri di bawah hujan, hingga dingin menusuk tulang. Ketika akhirnya pintu terbuka penuh, Rukayah terkejut melihat suaminya berdiri di luar, basah kuyup. Wajahnya pucat. Lelaki di dalam rumah hanya terdiam, menatap Jumari dengan pandangan tenang, tapi sinis. "Aku cuma nganter jamu," kata Rukayah terbata-bata. "Jamunya sampai di dalam rumah?" Suara Jumari bergetar. Petir menyambar di kejauhan. Hujan tak kunjung reda. Dan di antara suara deras itu, hati Jumari sudah retak meski ia belem. Mendengar pengakuan apapun, hujan masih turun deras ketika Jumari berdiri di depan rumah kontrakan itu. Bajunya basah kuyup, wajahnya pucat karena campuran dingin dan amarah. Rukayah berdiri di ambang pintu, tangan memegang setengah pintu, seolah mencoba menghalangi pandangan suaminya ke dalam rumah. Di belakangnya, seorang lelaki berpostur tegap, kulit sawo matang, dengan rambut tersisir rapi,
sedang mengaduk gelas berisi jamu. Mahendra, begitulah nama lelaki itu, pendatang baru di kampung. Mengaku bekerja di toko alat elektronik di kota. Jumari, kamu ngapain di sini ya? Rukayah, aku cuma jual jamu. Tadi hujan, dia ngajak berteduh. Jumari berteduh sambil nyeduh jamu di dalam rumah, bukan di teras. Nada suara Jumari meninggi. Rukayah menunduk, jari-jarinya meremas kain sarung yang ia pakai. Mahendra, yang sejak tadi diam, melangkah maju. Mahendra, Mas, nggak usah emosi. Dia cuman jualan. Aku kasihan lihat dia kehujanan. Nggak ada maksud lain, kata-kata Mahendra. Terdengar tenang, tapi tatapan matanya menusuk seolah menantang. Jumari merasakan darahnya berdesir, antara ingin menahan diri dan ingin langsung memukul lelaki itu. Rukayah akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di tengah suara hujan. Mar, aku capek. Tiap hari keliling jual jamu. Sementara kamu cuma bawa pulang upah harian yang pas-pasan. Aku ketemu Mas Mahendra ini. Dia baik, sering beli jamu. Kadang dia ngasih uang lebih. Kalimat itu seperti petir kedua yang menyambar telinga Jumari. Jumari, jadi kamu lebih pilih dia karena dia ngasih uang lebih? Begitu, ya. Rukayah, aku cuma butuh perhatian yang gak pernah aku dapat di rumah. Kata perhatian itu menusuk lebih dalam daripada soal uang. Jumari merasa ditelanjangi oleh kata-kata istrinya sendiri. Pihak ketiga yang memperkeruh saat suasana makin panas. Suara sandal berdecit di genangan air terdengar mendekat. Samin, pedagang ayam potong yang tadi pagi memberi kabar pada Jumari, muncul sambil membawa payung. Samin, lolo, ini ribut apa sih? Waduh. Bener ternyata gosip yang beredar ya. Rukayah, gosip. Jadi, kamu yang nyebar-nyebarin, Min. Samin, lawong aku lihat sendiri kok kemarin kalian berduaan di warung. Sekarang malah di rumah kontrakan. Mau bilang gak ada apa-apa. Siapa yang mau percaya? Ucapan Samin seperti menuang minyak ke api. Mahendra maju selangkah. Wajahnya mulai merah. Mahendra, Mas, urusan ini nggak usah ikut campur. Samin, lo, aku cuma bilang yang aku tahu. Kalau memang bersih, ngapain takut? Hujan di luar makin deras, tapi panas di dalam dada mereka bertiga makin membara. Jumari menatap Mahendra dan Rukayah bergantian dan ia sadar. Ini bukan sekadar hujan yang membasahi, tapi badai yang bisa menghancurkan rumah tangganya kapan saja. Malam itu, setelah kejadian di kontrakan Mahendra, Jumari pulang tanpa sepatah kata pun. Bajunya masih basah dan matanya kosong. Rukayah menyusul setengah jam kemudian, tapi tidak berani masuk kamar. Ia duduk di dapur, menatap kendi jamu yang masih tersisa separuh. Seperti memikirkan sesuatu yang pahit bukan dari jamunya, tapi dari hati yang mulai resah. Keesokan harinya, pasar tradisional sudah ramai sejak subuh. Jumari datang lebih awal dari biasanya, namun bukan untuk bekerja. Ia langsung menuju lapak ayam milik Samin. Jumari, Min, mulutmu itu kalau nggak bisa dijaga, mending nggak usah ngomong. Samin, lo, aku cuma nyampein yang aku lihat. Kemarin, Mar, mau bohongin orang satu pasar. Suara mereka mulai meninggi. Pedagang dan pembeli mulai menoleh. Beberapa tukang pikul berhenti bekerja. Penasaran. Jumari, mulutmu yang bikin orang tambah panas. Aku urus rumah tanggaku sendiri. Samin, kalau memang bersih, ngapain marah? Orang cuma nyebar fakta. Tangan Jumari mengepal. Sekalian, ia mendorong meja lapak ayam, membuat beberapa ekor ayam hidup berlarian. Suasana pasar berubah riuh. Orang-orang mulai berbisik. Gosip menyebar di antara kerumunan. Ada yang sengaja merekam dengan ponsel. Suara-suara mulai bertebaran. Istrinya, Jumari selingkuh sama orang kota itu. Kemarin lihat gerobaknya parkir di rumah kontrakan. Katanya udah sering jalan berdua. Gosip itu berputar cepat, seperti api yang menyambar jerami kering. Dalam hitungan jam, hampir semua pedagang di pasar tahu ceritanya meski. Setiap mulut menambahkan bumbu masing-masing. Rukayah mulai menyesal di sisi lain. Rukayah berjualan jamu di pinggir jalan. Pelanggannya berkurang. Beberapa ibu-ibu yang biasanya ramah, kini hanya menatap sinis. Ada yang sengaja tidak membeli, meski lewat di depan gerobaknya. Rukayah mulai merasa sesak. Hubungannya dengan Mahendra, yang awalnya hanya sekadar pembeli,
Baik hati kini berubah jadi beban. Mahendra semakin sering mengajaknya mampir ke kontrakan, menawarkan uang, bahkan membelikan baju baru. Rukayah, Mas, aku takut. Gosip ini udah nyebar kemana-mana. Mahendra, biarin aja. Selama aku ada, kamu nggak usah pusing. Kata-kata Mahendra yang dulu terdengar menenangkan, kini justru terasa seperti jerat. Ia mulai sadar, semakin ia dekat dengan Mahendra, semakin ia jauh dari suaminya dan dari harga dirinya sendiri. Sore itu, Jumari pulang dengan wajah penuh amarah. Ia menatap Rukayah yang sedang membereskan botol jamu. Jumari, besok kamu nggak usah jualan lagi. Aku nggak mau lihat gerobak itu keliling kampung. Rukayah tertegun. Gerobak jamu adalah sumber penghasilannya, tapi juga saksi kesalahannya. Hujan mulai turun lagi di luar, dan kali ini Rukayah merasa basah bukan karena air tapi karena rasa malu dan takut yang menyelimutinya. Sejak Jumari melarang Rukayah berjualan jamu, rumah menjadi sunyi dan tegang. Gerobak jamu hijau Tosca itu kini terparkir di sudut dapur, tak lagi menyusuri ganggang kampung. Rukayah duduk termenung di teras, matanya kosong menatap hujan yang turun rintik-rintik. Mahendra mulai memaksa siang itu. Mahendra datang ke rumah. Rukayah, ia berdiri di luar pagar, memanggil pelan. Mahendra, ya. Ayo ikut aku sebentar. Aku mau kasih sesuatu. Rukayah, enggak mas. Aku enggak mau keluar rumah lagi. Mahendra, kenapa? Takut sama gosip. Gosip itu enggak bakal berhenti. Ya, kecuali kamu sama aku sekalian pergi dari sini. Kata pergi itu membuat Rukayah terperanjat. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Hubungannya dengan Mahendra tidak pernah ia niatkan untuk meninggalkan rumah, apalagi suaminya. Tapi tatapan Mahendra tajam, seperti memaksa. Mahendra, kalau kamu terus di sini, suamimu nggak bakal berhenti marahin kamu. Orang kampung juga nggak bakal nerima kamu lagi. Rukayah menunduk. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan merayap ke pikirannya. Sementara itu, di pasar, Jumari menahan amarahnya setiap kali mendengar bisik-bisik para pedagang. Beberapa kuli angkut sengaja menggodanya. Mar, katanya jamu istrinya sekarang rasanya beda ya. Tawa kasar menyusul. Jumari menunduk, menahan diri. Tapi di dalam hati, ia mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak mau hanya jadi bahan tertawaan. Malam itu, ia menemui Pak Darmo, ketua RT, untuk menceritakan sebagian dari masalahnya tanpa menyebut detail memalukan yang terjadi. Jumari, Pak, saya cuma mau minta tolong. Kalau orang itu Mahendra bisa diusir dari kampung ini, saya tenang. Dia bikin rumah tangga saya berantakan. Pak Darmo terdiam lama, lalu berkata, nggak gampang Mar. Dia ngontrak resmi, bayar lunas setahun. Tapi kalau ada bukti dia bikin onar atau melanggar aturan, bisa kita usir. Bukti? Kata itu menancap di kepala Jumari. Ia tahu, untuk menyelamatkan rumah tangganya, ia harus mencari bukti meski itu berarti mengintai istrinya sendiri. Keesokan harinya, di warung kopi dekat pasar, obrolan tentang Rukayah dan Mahendra makin menjadi-jadi. Ada yang bilang mereka sudah sering keluar malam. Ada pula yang bersumpah melihat mereka berboncengan motor menuju kota. Kabar ini sampai ke telinga Rukayah melalui tetangganya, Bu Sarti, yang datang dengan wajah prihatin. Bu Sarti ya, hati-hati sama pilihanmu. Sekali orang kampung gak percaya, susah diperbaiki. Kata-kata itu menusuk hati Rukayah. Penyesalan mulai menghantam, tapi ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Mahendra terus menekan, sementara Jumari menjauh. Malam itu, Rukayah menerima pesan singkat dari Mahendra. Besok malam, kita pergi. Aku tunggu di kontrakan jam 8. Tangannya bergetar membaca pesan itu. Sementara di luar, Jumari duduk di pos ronda, menunggu waktu yang tepat untuk memulai rencananya. Di langit, awan hitam menggantung berat, seolah tahu badai yang sesungguhnya baru akan datang. Hujan deras mengguyur kampung sejak maghrib. Jalanan licin, lampu-lampu rumah temaram, dan suara air hujan memukul atap seng terdengar seperti tabuhan perang. Di dalam rumah, Rukayah mondar-mandir. Pesan Mahendra yang dikirim sore tadi masih terbayang. Besok malam, kita pergi. Aku tunggu di kontrakan jam 8. Jam dinding menunjukkan pukul 7:30. Hatinya berdebar. Ia tahu, jika keluar malam ini, ia mungkin tak akan kembali lagi. Tapi jika tidak pergi, Mahendra bisa marah besar. Takjo. Dari sana,
Jumari duduk di pos ronda bersama dua orang kuli angkut yang ia percaya, Warto dan Kasim, di tangannya payung hitam dan senter kecil. Jumari, kalau dia keluar, kalian ikut dari belakang. Jangan sampai ketahuan. Warto, kalau ketemu Mahendra gimana? Jumari, biar aku yang urus. Jumari sudah siap. Malam ini, ia akan mencari bukti yang cukup untuk mengusir Mahendra dari kampung, sekaligus mengakhiri gosip yang membuatnya hancur. Langkah di bawah hujan jam 8 kurang 5 menit, Rukayah mengenakan kerudung hitam, lalu keluar rumah dengan langkah cepat. Ia membawa tas kecil berisi beberapa baju. Hujan membuatnya membungkuk, payungnya kecil, tak cukup menutupi seluruh tubuh. Dari kejauhan, Jumari melihat bayangan itu. Dadanya sesak, tapi ia menahan diri. Ia membuntuti bersama Warto dan Kasim, menjaga jarak di antara gelapnya gang. Rukayah tiba di kontrakan Mahendra yang lampunya redup. Mahendra sudah menunggu di teras, mengenakan jaket kulit dan memegang helm. Mahendra, cepat masuk. Kita nggak punya banyak waktu. Rukayah, Mas, apa kita beneran harus pergi? Aku nggak yakin, Mahendra. Kamu mau balik ke suami yang nggak bisa ngasih apa-apa, yang cuma bikin kamu keliling jual jamu sampai pegel. Nada Mahendra meninggi. Ia menarik tangan Rukayah masuk ke dalam rumah. Melihat itu, Jumari tak bisa lagi menahan diri. Ia berlari ke teras, lalu menendang pintu kontrakan hingga terbuka lebar. Air hujan masuk, membuat lantai licin. Jumari, lepasin dia. Mahendra, kamu pikir kamu siapa nyelonong ke rumah orang? Jumari, dia istriku. Mahendra mendorong Jumari hingga hampir terjatuh. Warto dan Kasim berlari masuk untuk menahan. Suasana memanas. Rukayah berdiri di sudut, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Puncak ketegangan Jumari. Kamu mau bawa dia kabur di depan orang kampung? Mahendra, dia mau ikut sama aku. Bukan aku yang maksa, Rukayah. Aku nggak mau ikut. Kata-kata Rukayah membuat semua terdiam sejenak. Mahendra menatapnya tak percaya. Mahendra, apa? Setelah semua yang aku lakuin buat kamu, Rukayah, yang kamu lakuin cuman bikin aku jauh dari rumah. Aku salah, aku nyesel. Mahendra menggeram, lalu mencoba menarik tas dari tangan Rukayah. Tapi Jumari lebih cepat, memukul tangan Mahendra hingga tas itu terlepas. Kedatangan warga. Teriakan mereka terdengar sampai keluar. Beberapa warga datang, dipimpin oleh Pak Darmo. Pak Darmo, apa ini ribut-ribut malam-malam? Warto dan Kasim langsung menceritakan semuanya, lengkap dengan apa yang mereka lihat malam itu. Warga mulai bersuara, menuntut Mahendra pergi dari kampung. Mahendra berusaha membela diri, tapi tatapan tajam para warga membuatnya tak berdaya. Pak Darmo memutuskan, mulai besok pagi, kamu harus angkat kaki dari sini. Mahendra menatap Rukayah dengan amarah, lalu menendang kursi sebelum masuk ke kamar untuk mengemasi barangnya. Rukayah terduduk di lantai, menangis pelan. Jumari berdiri mematung, basah kuyup, tidak tahu harus lega atau sakit hati. Hujan masih turun deras, tapi di antara mereka ada jarak yang tak bisa dibasuh air malam itu. Pagi itu, Mahendra benar-benar pergi. Gerobaknya yang kemarin terparkir di depan kontrakan sudah hilang. Pintu rumah kontrakan terbuka, memperlihatkan ruangan kosong dengan lantai yang masih basah bekas dipel. Warga menganggap masalah sudah selesai, tapi di rumah Jumari, badai baru. Saja dinding yang tak terlihat. Rukayah duduk di dapur, menatap kendi jamu yang sudah berdebu. Tangannya gatal ingin membersihkannya, tapi hatinya ragu. Gerobak jamu kini seperti simbol dosa. Sesuatu yang dulu ia banggakan, tapi kini membuatnya malu. Jumari masuk tanpa menyapa. Ia mengambil segelas air, lalu duduk di kursi ruang tengah. Wajahnya datar, tidak ada amarah yang meledak, tapi justru itulah yang membuat Rukayah takut. Rukayah aku minta maaf. Aku khilaf. Jumari diam, menatap gelas Rukayah. Aku nyesel. Aku janji gak akan keluar malam lagi, gak akan ketemu sama dia lagi. Jumari masih diam, lalu berdiri dan masuk ke kamar. Langkah kaki Jumari di lantai kayu terdengar berat, seperti jarak yang semakin lebar di antara mereka. Hari berikutnya, Jumari kembali bekerja di pasar, tapi tatapan orang-orang tak lagi sama. Beberapa teman kuli mencoba bersikap biasa, namun bisik-bisik tetap terdengar. Kasihan istrinya ketahuan hampir kabur. Ia
Meskipun cowoknya udah pergi, aib nggak bisa hilang. Jumari menahan semua itu dengan wajah kaku. Namun, di dalam hati, ia merasa harga dirinya belum pulih. Di rumah, Rukayah mencoba menunjukkan perubahan. Ia memasak makanan kesukaan Jumari, merapikan pakaian, bahkan mencoba bercakap seperti dulu. Tapi setiap kali ia memulai pembicaraan, Jumari hanya menjawab singkat atau mengalihkan topik. Suatu malam, ia memberanikan diri mendekati suaminya yang sedang duduk di teras. Rukayah, aku tahu aku udah bikin kamu sakit hati, tapi aku nggak mau kita terus kayak gini. Aku mau kita baikan, Mar. Jumari, baikan itu gampang, tapi percaya lagi, itu yang susah. Kalimat itu seperti palu yang memukul dada Rukayah. Ia tahu, bukan kata maaf yang akan menyembuhkan, tapi waktu, dan ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tantangan yang berat. Beberapa hari kemudian, Bu Sarti datang membawa kabar. Bu Sarti, ya, ada pelanggan yang nanyain kamu. Katanya, kangen jamu, racikanmu. Kalau kamu mau jualan lagi, aku bisa bantu. Rukayah tersenyum getir. Ia ingin kembali bekerja, tapi takut jika itu justru membuat gosip lama muncul lagi. Ia menatap Jumari, menunggu tanggapannya. Jumari hanya berkata pelan, kalau kamu mau jualan lagi, pastikan bukan alasan buat ketemu orang lain. Nada. Suaranya datar, tapi matanya menusuk. Rukayah mengangguk pelan. Malam itu, Rukayah membersihkan gerobak jamu yang sudah lama terdiam. Ia mengelapnya sampai mengilap, seperti mencoba menghapus masa lalunya. Tapi ia tahu, noda di hatinya dan di hati Jumari tak semudah itu dibersihkan. Di luar, suara jangkrik dan angin malam terasa dingin. Dan di antara mereka berdua, ada jarak yang belum bisa dijembatani setidaknya untuk sekarang. Pagi itu, gerobak jamu hijau Tosca kembali berputar di kampung. Rukayah mendorongnya dengan hati-hati, membawa kendi berisi ramuan yang masih hangat. Beberapa pelanggan lama menyambutnya dengan senyum tipis, seperti sedang menguji apakah ia benar-benar berubah. Di pasar, Jumari mengangkat karung bawang sambil sesekali melirik ke arah jalanan. Walau ia mengizinkan istrinya berjualan lagi, hatinya belum benar-benar tenang. Siang menjelang, seorang lelaki asing menghampiri gerobak Rukayah di pinggir jalan. Ia memakai topi lebar dan jaket biru. Suaranya berat, matanya teduh, tapi tatapannya lama. Lelaki, jamu kunyit asam 1, sama beras kencur. Porsi gede, Rukayah. Baik, Mas, tunggu sebentar. Setelah menerima jamu, lelaki itu tersenyum tipis. Lelaki, Rukayah kan? Aku dengar racikan jamumu enak. Ada yang nyuruh aku nyari kamu. Kalimat itu membuat tangan Rukayah berhenti menuang. Rukayah, siapa yang nyuruh? Lelaki, teman lama. Katanya, salam dari Mahendra. Rukayah tertegun. Jantungnya berdegup cepat. Lelaki itu menyeruput jamunya lalu pergi, begitu saja tanpa membayar. Benih kecurigaan kejadian itu tidak sengaja dilihat oleh Bu Sarti, yang kebetulan lewat. Sore harinya, ia menceritakan hal itu pada Jumari di pasar. Bu Sarti, Mar, aku nggak mau ikut campur. Tapi, tadi ada laki-laki nggak dikenal beli jamu ke Rukayah. Katanya salam dari Mahendra. Wajah Jumari langsung tegang. Semua usaha untuk mulai percaya lagi terasa goyah. Ia langsung pulang lebih cepat dari pasar. Di rumah, Rukayah sedang mencuci botol-botol jamu ketika Jumari masuk dengan wajah dingin. Jumari, tadi ada laki-laki beli jamu. Siapa dia? Rukayah. Aku nggak kenal, Mar. Dia cuma bilang, salam dari Mahendra. Jumari, kenapa nggak langsung kamu usir? Rukayah, aku kaget. Dia langsung pergi sebelum aku sempat ngomong apa-apa. Jumari berjalan mondar-mandir, seperti menahan emosi. Jumari, apa ini berarti Mahendra masih ganggu kita? Atau kamu yang masih nyimpan hubungan sama dia? Kalimat itu membuat Rukayah menangis. Rukayah, demi Allah, aku nggak ada hubungan lagi sama dia. Tapi kata-kata itu sulit masuk ke hati Jumari, yang sudah dipenuhi bayangan buruk. Gosip baru keesokan harinya, pasar kembali ramai dengan bisik-bisik. Katanya, Mahendra kirim orang buat nyari Rukayah. Waduh, berarti mereka masih nyambung dong. Gosip itu mulai membesar. Wajah Jumari kembali menjadi sorotan. Malamnya, Jumari duduk di teras rumah sambil merokok. Rukayah mendekat pelan, tapi ia tidak mengajak bicara. Jarak di antara mereka yang mulai menyempit, kini terasa melebar lagi. Di kejauhan,
Sosok lelaki bertopi lebar yang kemarin membeli jamu berdiri di ujung gang, mengamati rumah mereka sebelum menghilang di kegelapan. Malam itu, kampung terasa sunyi. Angin berhembus dingin, membuat pohon bambu di belakang rumah bergemerisik. Jumari duduk di teras. Matanya tak lepas dari ujung gang tempat ia kemarin melihat lelaki bertopi lebar yang memberi salam dari Mahendra. Kemunculan kedua sekitar pukul 9. Suara langkah pelan terdengar di jalan tanah yang becek. Lelaki bertopi lebar itu muncul lagi, kali ini tanpa jaket. Wajahnya terlihat telas di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Jumari berdiri. Jumari, kamu siapa? Lelaki, namaku Arwan. Aku adik sepupu Mahendra. Rukayah keluar dari dapur. Wajahnya tegang. Rukayah, apa maumu datang ke sini? Arwan, aku cuma bawa pesan terakhir dari Mahendra. Jumari melangkah maju, menahan emosi. Jumari, kalau dia mau bikin masalah lagi, bilang sama dia Arwan. Dia nggak bisa dengar Mas Mahendra. Sudah meninggal 2 minggu lalu. Keduanya terdiam. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Arwan, dia sakit keras. Sebab meninggal, dia nyuruh aku cari Rukayah. Dia nyesel. Katanya, dia yang pertama kali menggoda kamu. Ya, bukan sebaliknya. Dia mau aku sampaikan itu, biar kamu nggak terus disalahkan. Air mata Rukayah jatuh tanpa bisa dibendung. Sementara, Jumari memandang istrinya lama, mencoba mencerna semua yang ia dengar. Arwan, dia tahu hidupnya nggak lama. Katanya, kalau bisa, dia ingin minta maaf langsung, tapi waktu habis sebelum itu terjadi. Arwan menyerahkan sebuah amplop berisi uang dan selembar surat. Arwan, ini titipan terakhirnya. Katanya, tolong buat hidupmu lebih baik. Jangan dihabiskan untuk menyesali masa lalu. Setelah itu, Arwan pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang pekat. Di ruang tengah, Rukayah memegang surat itu dengan tangan bergetar. Rukayah, Mar, aku tahu semua ini nggak akan langsung bikin kamu percaya lagi. Tapi, aku benar-benar mau berubah. Aku nggak mau kehilangan kamu. Jumari menghela napas panjang. Jumari, aku nggak tahu bisa lupa atau enggak. Ya, luka ini terlalu dalam. Tapi, mungkin aku mau mencoba. Karena kalau aku nggak coba, kita nggak akan pernah pulang lagi ke rumah yang sebenarnya. Air mata Rukayah mengalir. Ia meraih tangan Jumari. Kali ini suaminya tidak menepis. Keesokan harinya, gerobak jamu kembali berputar di kampung. Orang-orang mulai membeli lagi, perlahan melupakan gosip lama. Jumari bekerja di pasar, sesekali melirik jalan, memastikan istrinya aman. Di rumah, kendi jamu itu kembali terisi penuh bukan hanya dengan ramuan, tapi juga dengan harapan bahwa meski pahit, hidup bisa kembali manis. Asal mau saling memaafkan.